Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya ada tugas dari PPGP berkenaan kalau kami tuh harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang Kepsek ambil selaku pimpinan di sekolah. Ya, barusan saya sudah mewawancarai Kepsek lain. Nah, sekarang saya sudah berdasarkan janji kita. Hari ini kita wawancara ya Ibu ya. Mohon maaf Bu. Ya. Tapi sebelum itu Bu, mohon izin supaya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama, terus jabat instansinya di mana dan sebagainya Bu di video. Berarti tak kenal maka tak sayang. Sayang. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yaya Jarotun Nakiyah, SPD MPD. Biasa dipanggil Ibu Yaya. Saya adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Cibitung. Dan masa tugas saya di sekolah ini sudah berjalan selama 4 tahun 10 bulan. Alhamdulillah sampai saat ini masih setia dan tetap semangat memimpin sekolah kecil ini. Itu aja. Siap Ibu, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, mohon maaf, selanjutnya menurut Ibu kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi Ibu ketika Ibu mengemban amanat sebagai kepala sekolah? Menurut saya selama saya menjadi kepala sekolah di SMP 1 Atap Cibitung ini, yang menjadi tantangan tersendiri ya terkait dengan mengemban amanat menjadi kepala sekolah adalah ketika saya harus mengambil satu keputusan yang menyangkut pencapaian visi misi sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komitmen saya bagaimana untuk menjadi kepala sekolah yang amanah, peduli, penuh semangat, dan siap bersaing dalam rangka mewujudkan kemajuan sekolah ini. Seperti itu. Jadi ada 2 saja. Berarti berkenaan dengan visi misi sekolah dan amanat Ibu sebagai Kepsek ya Bu ya, menjadi tantangan tersendiri. Nah, sebagai pemimpin sekolah tadi kan Ibu berhubungan sama komitmen Ibu sebagai Kepsek. Nah, ketika Ibu menjalankan tugas Ibu sebagai pemimpin sekolah, adakah nilai atau prinsip hidup yang Ibu junjung tinggi dalam mengemban amanah sebagai Kepsek? Ya itu harus ada. Yang pasti ada. Jadi prinsip yang selama ini saya pegang teguh adalah prinsip yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti nilai tanggung jawab, kejujuran, percaya diri, kemudian ya sikap-sikap positif lainnya yang harus mengakar di dalam pribadi saya, seperti itu. Dalam pengambilan keputusan Bu, pernahkah Ibu mengalami situasi sulit di mana kondisinya ketika tadi kan Ibu bilang mengambil keputusan itu sebuah tantangan tersendiri juga ya buat Ibu ya. Nah, pernah tidak Ibu mengalami dilema etika yang mana kondisinya Ibu bingung karena posisinya sama-sama besar, sama-sama benar, paradigmanya sama-sama benar, seperti itu Bu? Kondisi yang seperti apa Bu? Pernah tidak Bu? Kalau untuk kondisi seperti itu, situasi yang memang membingungkan pasti ada, karena istilah kekuatan dari seorang kepala sekolah, dia harus mampu memutuskan satu keputusan yang memang antara pro dan kontra, dan itu acap kali terjadi gitu kan. Ketika kepala sekolah saya pengennya begini, guru begini, itu yang menjadi salah satu PR bersama, kita pecahkan bersama ya dengan cara ya tadi untuk bareng diselesaikan seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang tadinya bias sekarang menjadi nyata, dan kita bersama-sama memiliki komitmen untuk
mengambil satu tindakan atau keputusan yang memang sudah disepakati bersama gitu. Jadi bukan dari saya pribadi, tapi kembalikan kepada teman-teman. Contoh Ya. yang dilema etika yang pernah Ibu alami seperti apa, Bu? Kalau bicara dengan dilema etika, itu kan terkait dengan hal penting yang memang selalu terjadi dari waktu ke waktu kan. Nah itu contohnya ya seperti apa itu misalnya kebiasaan-kebiasaan negatif yang seringkali dilakukan baik oleh siswa, guru, termasuk saya sendiri, yaitu suka terlambat. Kedua, perilaku membolos. Yang berikutnya tidak pernah ikut upacara, kemudian membuang sampah sembarangan. Itu adalah bagian dari perilaku yang terkait dengan apa tadi, dilema apa itu, Dilema etika. ya. Jadi perilaku negatif. Contoh mencontek itu kalau kita memang mengharapkan bisa positif bisa negatif, ya enggak. Kalau misalnya kita mengharapkan guru kepengen siswa itu nilainya bagus, siswa mencontek, kadang-kadang itu jadi dilema. Kalau nggak nyontek berarti dia nilainya jelek di rapotnya kan. Kalau misalnya nilainya jelek, apa kata dunia? Iya. Berarti guru itu nggak berhasil. Seperti itu contohnya. Berarti ini kan kondisi kurang baik. Nah, Ibu menghadapi kondisi seperti itu bagaimana, Bu? Yang dimana benar lawan salah kan idealnya anak jangan membolos seperti tapi kenyataannya anak membolos. Nah, untuk menyikapi seperti itu bagaimana? Ini kan bujukan moral berarti, Bu. Itu harus seperti apa, Bu? Kalau Ibu mengambil keputusan menemui ada kasus seperti itu. Oke, yang saya lakukan yang pertama adalah kita fokuskan kembali kepada apa itu, regulasi, ya. Artinya kembali kepada tata tertib. Back to regulation ya, Bu. Iya. Jadi tata tertib itu menjadi dasar pedoman kita melangkah. Dari situ kita bisa memberikan treatment. Ya, treatment langkah-langkah upaya pencegahan, ya. Ya seperti tadi siswa terlambat, ya kita upayakan memanggilnya, kemudian kita ajak bicara, pendekatan, kenapa dia sampai terlambat seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang memang kita berikan kepada siswa atau guru tersebut. Nah yang berikutnya adalah baru kita mengambil satu keputusan. Kira-kira kalau dia sering terlambat, kondisi ekonominya kurang, berarti kan kita harus apa kira-kira yang perlu kita bantu supaya dia tidak terlambat. Misalnya memberikan sepeda, yang punya sepeda kita kasih nih nak sepeda supaya besok kamu bisa sekolah dan tidak terlambat lagi. Seperti itu. Ya. Itu kalau kondisinya yang sama-sama benar, Bu. Misalnya kalau dalam peraturan sekolah tadi kan, anak tidak boleh terlambat, tapi dicari tahu kan sama ibu identifikasi, oh ternyata alasan anak ini terlambat karena rumahnya jauh, Ya. seperti itu. Nah berarti ibu menyikapinya dengan ada solusi tertentu, yaitu misalnya memberikan sepeda seperti itu. Lah kalau semua anak seperti itu bagaimana, Bu? Berarti Semua anak seperti semua itu. iya semuanya diperlakukan yang sama atau ibu ada pertimbangan lain? Kalau misalnya semuanya sama, itu kan berarti kan ya nggak mungkin lah masalah siswa atau itu sama, pasti akan berbeda. Inilah kejelian kita sebagai pemimpin dari untuk membuat alternatif. Pertama menggali dulu apa masalahnya. Kedua kita kenali siapa pelakunya. Ya enggak. Yang ketiga kita membuat alternatif apa itu solusi. Nah yang keempat ya tadi, walaupun itu sama-sama benar, tetap kita harus menentukan satu prioritas. Oke. Ya. Jadi nggak semua dikasih lah. Oke. Prioritas dari indikator prioritas itu bagaimana menurut Bu? Maksudnya di antara dua pilihan yang sama-sama benar nih, oh ini akhirnya saya memilih ini. Nah indikatornya apa, Bu? Yang ibu jadikan prioritas itu apa? ya banyak lah.
banyak hal. Apa Iya, misalnya ya, Ibu? salah satunya adalah kita melihat profil dari siswa, kondisi siswa atau guru tersebut. Hmm. Kita gali dia, siapa dia, bagaimana keluarganya, latar belakangnya, kondisi ekonominya. Kemudian kalau di sekolah itu bagaimana dia perkembangan belajar di sekolah, ya kan? Perilaku dia di sekolah, baik atau buruk. Kemudian yang berikutnya dilihat dari semangat dia. Ada enggak? Kadang banyak anak-anak yang nggak semangat ya, tapi kalau dia ada semangatnya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi prioritas. Ya, dia lebih muncul daripada kebanyakan teman-temannya seperti itu. Berarti yang Ibu utamakan ketika Ibu membela pun Ibu akan melihat bagaimana profil dari guru atau murid tersebut, budaya yang melatar belakanginya, Betul. dan karakternya seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah dialah yang jadi prioritas kalau Ibu harus mendukungnya seperti itu. Sama benar, tapi tetap harus ada yang diprioritaskan untuk mengambil keputusan. Iya. Siap. Langkah secara umumnya Bu ketika Ibu mengambil keputusan seperti apa Bu prosedurnya? Di sebuah keputusan itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi, menyaring masalahnya. Ya, tentunya ini berkaitan dengan perilaku etika, sopan santunnya, kan, terus etika-etika yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Kenapa dia seperti itu? Bagaimana dengan orang tuanya? Mungkin ada masalah di sekolah, di rumah, jadi ada kaitannya. Jadi pihak-pihak terlibat. Kemudian yang ketiga, kita mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai sumber. Kita tanya temennya atau wali kelasnya seperti itu. Itu kait kalau misalnya kita bicara dengan perilaku siswa. Nah kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut kita membuat alternatif solusi. Jadi kalau masalahnya berarti nanti alternatif solusinya adalah seperti ini. Nah setelah itu dari berbagai alternatif yang berikutnya adalah kita memilih satu alternatif. Yang terakhir adalah mengambil keputusan. Nah, selesai. Setelah mengambil keputusan, kita evaluasi bagaimana perkembangannya. Apakah ada perubahan atau tidak. Maka sebagai closingnya, penutupnya, kita adakan refleksi. Refleksi itu untuk mengetahui mana yang sudah baik, mana yang belum, apa yang perlu diperbaiki, mana yang tidak perlu atau perlu pengembangan. Termasuk dalam refleksi itu kita bisa mempelajari ya dari temuan-temuan yang tadi itu sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi alurnya Sistematisnya seperti itu ya Bu ya. ya. Terkait alternatif solusi Bu, ini Ibu cari berdasarkan Ibu sendiri, maksudnya memang kemauan Ibu sendiri atau ada forum tertentu misalnya melibatkan dewan guru? Ya tetap kita nggak bisa kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendirian. Kita punya tim. Siapa dia? Wali kelas, ada guru BK, siswaan ya. Mereka itu menjadi partner kerja ketika kepala sekolah mau mengambil satu keputusan. Jadi dari alternatif yang sudah ada, kita musyawarahkan lagi. Baik buruknya kita pertimbangkan. Kalau pilih nomor satu, ini jeleknya, ini bagusnya, pertimbangkan. Kalau emang nggak masuk, jangan dipilih, lewat. Masuk ke poin kedua dan seterusnya seperti itu. Berarti alternatif dari Ibu, tapi untuk keputusan kira-kira mana nih menimbang yang bagus, Ibu butuh pendapat dari partner kerja yaitu dewan guru dan sebagainya ya Bu ya. Oh, berarti nanti goal akhirnya tetap di Ibu untuk keputusan akhir.
Kalau untuk goal itu nggak ada bukan berarti di kepala sekolah. Oh, berarti tetap Kesepakatan rapat, tetap bersama. di kesepakatan bersama. Ya. Tapi ada nggak Bu waktu-waktu tertentu memang kasus ini memang harus saya yang maksudnya harus Kepsek yang punya peranan untuk memutuskan, jadi bukan lewat dewan lagi, bukan lewat dewan guru Ya. lagi. Apa tuh Bu kasus-kasusnya seperti apa Bu? Betul, itu yang betul ya. Ketika alternatif itu sudah terpilih dan di luar konteks partner kerja tadi, ada kasus yang memang kepala sekolah harus benar-benar dia perannya itu ada muncul, yaitu ketika di final. Biasanya itu kasus-kasus yang memang sudah dibilang bobotnya itu sudah di luar kewajaran. Jadi kepala sekolah itu harus mengambil satu, itu juga nggak terlepas dari aturan sekolah. Di tata tertib disampaikan bahwa apabila siswa atau guru melakukan pelanggaran yang memiliki bobot berat, maka boleh ya, tindakan terberatnya adalah dikeluarkan atau dikembalikan kepada orang tua. Kalau guru ya dimutasikan. Dan itu ya selama ini kalau di sini ada beberapa juga, cuma kasusnya karena siswa itu memang bukan dia nggak mau sekolah, tapi karena orang tuanya pindah gitu kan. Jadi kita ya udahlah, daripada di sini apa dia nggak sekolah-sekolah, orang tuanya jauh di Jawa, di sini nggak ada orang tua. Jadi ngikut orang tua ya Bu Iya. mutasinya. Udah kita keputusan kepala sekolah, lebih baik kamu keluar dari sini, saya kembalikan ke orang tua, dan silakan kamu cari sekolah tempat lain, seperti itu. Jadi kalau untuk kenakalan tidak ada. Berarti untuk finalisasi keputusan yang bobotnya berat dengan pendisiplinan berat, itu memang kepala sekolah ya ibarat kata pasang badan gitu Bu. Ya siap untuk menjadi finalnya walaupun berat itu anak dikembalikan atau guru dimutasikan seperti itu ya Bu. Cuman berarti sejauh ini Ibu belum pernah melakukan itu ya Bu? Karena memang nggak ada yang berat atau gimana Bu? Tadi saya bilang kasusnya cuma seperti itu doang. Datang yang memang mereka di sini juga ngontrak kan. Sip. Alhamdulillah tidak ada yang terlalu kasus-kasus yang cukup berat, nggak ada. Kalau dihadapkan dengan kalau Ibu pribadi sebenarnya mengembalikan anak atau memutasikan guru itu Ibu tipikal yang saya siap, bisa aja saya melakukan itu gitu, atau sebenarnya saya tidak akan melakukan itu atau gimana Bu? Ibu adanya di posisi di mana? Ya, tadi kan pertimbangannya ketika saya memutuskan misalnya dikembalikan kepada orang tua, kita akan injil dengan orang tua. Kira-kira kalau anak ini dikeluarkan atau saya kembalikan, apa yang akan Ibu lakukan? Ya Bu, nanti saya siap pindahin ke sekolah yang lain. Berarti sudah ada. Jadi keputusan itu diambil ketika ini sudah ada ini nih. Jadi solusinya sudah ada. Alternatif solusinya sudah ada. Jadi nggak langsung nanti kita nggak. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau guru sama. Kalau saya keluarkan dari sini, Ibu mau kemana? Udah Bu, saya ada sekolah yang dekat. Saya siap nanti ngurus. Oke. Baru saya urus. Mutasinya, mutasi siswa, mutasi guru. Jadi selama itu tidak ada alternatif solusi, jangan dulu. Saya akan nahan. Tapi berusaha mengejar secepatnya. Seperti itu. Berarti Ibu membawa atau mengarahkan entah murid entah guru ke lingkungan baik dulu, memastikan mereka di lingkungan baik dulu, baru Ibu mau melepaskan gitu ya Bu, memutasi atau mengembalikan anak. Karena memang berarti dalam istilah Ibu tidak ada yang namanya mengeluarkan atau mengembalikan seperti itu. Kecuali kalau memang dari pihak entah guru atau murid sudah siap punya sekolah baru yang memang menurut orang tua murid itu lebih baik, atau guru pindah ke tempat yang menurut guru tersebut lebih baik, seperti itu ya Bu ya. Berarti dalam kamus Ibu nggak ada mengembalikan. Tetap ada. Tadi saya kembalikan Bu anaknya, saya kembalikan kepada Ibu. Tapi dari pendidikan sekolah ini. Berarti anak Ibu dari sini sudah tidak menjadi siswa sini lagi. Saya kembalikan kepada Ibu. Titip saya ya, setelah saya kembalikan, silakan anak ini
sekolah lagi di tempat yang lain. Ya. Jadi ada proses transaksi. Nitip, gak beres, ada masalah, kita kembalikan dulu. Tapi ketika kita mengembalikan, kita pastikan Harus anak itu ada di tempat ya, yang baik setelah anak itu harus tetap sekolah. tetap sekolah. Guru di itu lingkungan. harus tetap mengajar. Seperti itu. Siap. Itu yang dikatakan alternatif solusi. Oke. Baru keputusannya apa nih? Si ini nakal, pindahin aja. Guru malas, pindahin aja kan. Tapi nanti goalnya pada saat keputusan ngegunting itu, itulah peran kepala sekolah. Iya, yang hanya kepala sekolah yang bisa melakukan itu. Iya, karena ada karena surat penyurat. Oke. Jadi nggak gampang jadi kepala sekolah itu. Harus Siap. banyak ini gitu. Yang pasti mereka keluar senang, pindah juga senang. Dia akan yang dia nilai itu tadi nilai kebajikan. Luar biasa. Nggak ada yang sakit hati, ya nggak. Keluar Iya, dari betul. sini itu malah tambah baik. Oh Itu iya. yang nilai kebajikan itu luar biasa. Siap. Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam ambil keputusan? Terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika. Ya, yang paling efektif adalah tadi saya melakukannya secara spontan dan tetap berpedoman kepada aturan. Misalnya anak baju keluarin, coba. Oh, respect ya Bu sama Ya, keadaan. seperti itu. Jadi langsung spontanitas. Tapi kita tetap acuannya adalah kepada peraturan sekolah seperti itu. Jadi ketika ada kasus-kasus yang memang bisa dilakukan sekarang, Kenapa ditindak tidak? sekarang, kenapa tidak gitu ya Bu ya? Iya. Jadi itu yang harus kita lakukan sebagai guru, kepala sekolah. Jangan jangan ditunda. Lihat yang sampah banyak. Kalau kita emang bisa dan harus kita lakukan hari itu, lakukan. Jadi jangan nunggu gitu, spontan. Efektivitas keberhasilan menurut Ibu indikatornya apa Bu? Indikatornya yang pertama adalah kelihatan dari perubahan sikap kalau untuk perilaku ya. Jadi anak yang tadi suka terlambat, dia akan berubah sikapnya, datang lebih awal. Anak yang malas ngerjain PR, dia akan rajin ngerjain PR seperti itu. Itu dari sikap perilaku. Kemudian dari untuk hal-hal yang lainnya dari apa tadi? Ya contohnya kelas kotor sekarang menjadi bersih seperti itu. Jadi ya sebelum dan sesudah itu akan nampak. Iya, sebelum dan sesudah itu aja dua kategori pembandingnya. Ada perubahan yang signifikan ya Bu ya ketika sebelum dapat perlakuan dengan setelah ada perlakuan atau pembinaan dari Ibu. Menurut Ibu, tantangan mengambil keputusan ada nggak tantangannya Bu? Tantangannya ketika mengambil Ambil keputusan. keputusan, terutama yang berhubungan dengan dilema etika. Ya kalau tantangan itu banyak dan pasti ada. Iya. Tadi tantangannya ya kembali yang pertama adalah dari rasa. Kita sebagai orang tua, saya juga seorang ibu. Ketika melihat anak atau guru melakukan tindakan yang negatif, itu pasti ada rasa. Gak tega ya enggak? Iya. Gak tega nih aku ngeluarin dia kan, ngeluarin guru. Tapi kalau ditengok lagi, kalau selamanya dia di sini, itu tidak akan membawa perubahan baik buat dia. Kenapa tidak? Jadi inilah yang dibilang rasa tadi ya, rasa apa tuh ya, kasih sayang tetap ada walaupun dia nakal juga tetap aja sayang kita, mau guru juga sama itu. Kedua ya yang berikutnya antara apa itu kita bicaranya baik dan benar. Jadi kalau tadi prinsipnya kalau dia memang pada dasarnya baik, saya yakin dia akan baik gitu. Cuma penempatannya yang tidak pas. Tantangannya yang pertama tadi ada rasa apa itu? Gak tega. Ada pasti. Yang kedua kita harus berhadapan dengan apa? Ya aturan. Enggak. Kalau kita keluarin kan nggak boleh. Berarti kan kita bahasanya bukan dikeluarin, kita kembalikan. Seperti itu. Yang ketiga berhadapan dengan
Ya kalau misalnya orang tuanya tidak terima, suaminya nggak terima, kita berhadapan dengan beliau gitu kan, dengan mereka-mereka ini. Tapi ya sebisa mungkin kita bicaranya tadi, apa itu, data yang ada, kita punya data, potret kejadian, potret dia selama di sini apa saja, itu yang menjadi apa itu senjata. Ketika mereka orang tua atau suami nggak terima, kita jelaskan apa adanya. Ini loh sumbernya, datanya seperti ini. Dan yang keempat adalah kembali kepada keputusan terberat ya. Artinya di situ kita harus benar-benar apa ya? Kembali kepada tugas pokok kita sebagai kepala sekolah. Jadi, meluruskan seperti itu. Ya, Ya, tantangannya banyak. Justru dilema itu sendiri jadi tantangan ya Bu, Iya. antara kasih sayang sama peraturan, di mana posisi saya, mana yang harus saya jadikan prioritas, itu jadi tantangan tersendiri berarti ya Bu. Itu yang benar-benar bikin Oke, puyeng. iya Kalau siap. harus kemana saya? Pegangannya kemana nih? Ya udah ke aturan lagi, selesai. Selama ini Bu ketika mengambil keputusan, apakah Ibu punya jadwal tertentu? Kalau untuk keputusan, jadi tergantung dari masalahnya ya. Oke. Jadi kalau selama ini ada yang terjadwal dan tidak. Kalau yang tidak terjadwal, kayak tadi tindakan-tindakan yang insidental. Tadi kan anak baju dikeluarkan, Oke. nggak nyapu, kotor, itu merupakan tindakan yang harus spontan kita lakukan. Des. Nah, yang kedua, kalau terjadwal itu ketika kasus itu memiliki bobot yang besar, yang berat. Jadi kita perlu waktu khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Kasus berat itu indikatornya seperti apa menurut Ibu? Ya, misalnya kalau siswa itu dia sering banget bolos. Berarti Treatment pertama diperingatkan, masih bolos juga. Treatment kedua dikasih surat suruh bikin pernyataan, masih bolos juga. Berarti kan akan ada langkah-langkah tindak lanjut kan, seperti itu. Nah itu dibilang tadi prosesnya panjang, terjadwal. Kita buat jadwal khusus. Kapan ketemu orang tuanya, panggil orang tuanya. Ini saya juga ketemu siswanya dengan guru BK, dengan ini kita musyawarah konferensi kasus ya kan, seperti itu. Jadi dilihat dari bobot masalahnya. Jadi seperti itu. Selain kuantitas keseringan ada lagi Bu yang menjadi bobot, kalau ini masalah berat, ini masalah sedang atau ringan? Ya, yang kedua dari kasusnya, dari kan di tata tertib ada kan, misalnya perilaku tindakan-tindakan yang mengarah kepada kriminalitas, narkoba, nah itu kan berat, itu nggak ada toleransi, seperti itu sangat-sangat berat sekali bobotnya itu. Kalau pakai sistem poin udah 100. Kalau 100 berarti sudah harus dikembalikan pada orang tua. Oke, ya selanjutnya Bu, ketika Ibu mengambil keputusan, menurut Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor yang menurut Ibu dapat mempermudah Ibu mengambil keputusan, terutama saat Ibu dihadapkan dengan kasus-kasus yang membuat Ibu dilema secara etika atau dilema etika? Pasti ada, karena di dalam mengambil keputusan itu ada mekanisme penanganan kasus. Ya, jadi dalam mekanisme penanganan kasus itu melibatkan banyak orang. Seperti siapa ya, guru mata pelajaran, guru BK, orang tua siswa, kemudian pihak lainnya seperti kalau dia memang bobotnya berat itu pihak kepolisian, tergantung masalahnya. Kalau dari segi kesehatan ini suka ada nih anak umur parah banget sakitnya,
kita panggil dokter untuk bareng. Dokter menjelaskan, ini anak ibu kalau nggak segera diobati bahaya. Itu yang dikatakan pihak-pihak terkait seperti itu. Berarti harus ada, menurut ibu faktor pendukungnya adalah kerjasama dari pihak-pihak terkait itu ya bu, Betul, yang terjaga. terlibat dari kasus itu ya bu, Iya, yang bisa membantu. sangat membantu. Nggak mungkin ngambil keputusan sendiri, nggak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi pertimbangan mereka kita jadikan kesimpulan dan satu keputusan. Berarti anak ibu ini harus dirawat di rumah sakit dan tidak boleh sekolah dulu sampai, kalau dia sakit ya, sampai sembuh. Kalau anak yang terkena narkoba misalnya harus direhabilitasi dulu. Jadi lihat ininya, klasifikasi masalah seperti itu. Siap, siap, siap. Jadi sangat perlu itu ya, Bu. orang-orang gitu. Ya. Nah, ibu kan sudah 4 tahun 10 bulan ya bu ya di SMPN 1 Atap Cibitung ini. Nah, menurut ibu adakah dari pengalaman ibu yang bisa dijadikan pembelajaran atau bisa ibu petik untuk mengambil keputusan ke depannya? Ya. Yang pertama adalah kita sendiri. Ya. Pertama kita sendiri. Dari kita sendiri. Artinya kita sebagai kepala sekolah ya harus bisa memberikan contoh, suri tauladan. Tuh. Kemudian jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Tetap kita harus berkolaborasi. Ya kan? Kemudian yang ketiga, to back regulation. Itu yang menjadi kunci. Karena banyak tuh aturan-aturan, kita nggak tahu, main jebret aja ngambil ini tindakan. Sementara di aturannya bertentangan, tidak bisa. Tetap to back regulation. Kembali ke Kembali ke peraturan. aturan. Yang terakhir adalah jangan lupa kita komitmen, ada komitmen bersama itu. Bagaimana supaya setiap permasalahan itu tidak muncul lagi. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang paling kita lakukan pencegahan aja. Kalau ngobatin mah udah kronis kan, tapi yang harus kita lakukan adalah pencegahan. Tiap hari jangan pernah bosan melalui kegiatan pembiasaan. Nah, Tindakan preventif berarti ya yang ibu pelajari. Ya. Oke, dari sebuah kasus permasalahan, berarti ibu mempelajari gimana caranya kita melakukan upaya pencegahan atau preventif itu. Oke, siap bu. Nah selanjutnya bu, kira-kira apa rencana ibu ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan, terutama yang mengandung unsur dilema etika? Apa rencana ibu? Ya, rencana saya ke depan yang pertama adalah tadi jadi lebih peduli terhadap permasalahan yang ada di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Itu kalau udah rasa kepedulian dulu, ya meningkatkan rasa kepedulian. Nah yang kedua, komunitas belajar sepanjang hayat ya. Artinya di sini jangan sampai anak-anak itu ada peluang untuk melakukan dilema etika dengan cara ya sharing. Komunitas itu dimanfaatkan. Ada proses ya tadi pembinaan dengan siswa, baca buku tentang ini seperti itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai upaya yang harus kita lakukan. Itu harus ada di visi misi sekolah juga harus ada. Oke, siap. Satu lagi rencana terakhir adalah kita memiliki komitmen untuk tetap ada siap bersaing
siap bersaing. Ya, artinya siap menanamkan rasa siap bersaing seperti itu. Jadi itu sebagai upaya yang harus kita lakukan pada guru kepada siswa. Sehingga insya Allah nggak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Jadi mereka perlu penyaluran seperti itu melalui program-program yang tadi yang bagus. Kalau sekarang ada P5 kan? Iya. Nah, P5 itu bisa dimasukkan seperti itu. Oh, berarti Ibu menyukseskan P5 salah satu rencana Ibu ya? Betul, itu sangat bagus sekali. Banyak sekali tuh apa sih elemen-elemen yang bisa Yang bisa kita dikembangkan. kembangkan. Terima kasih Bu, ini terakhir Bu. Kira-kira ini kan saya sebagai CGP ya Bu, calon guru penggerak. Adakah wejangan atau pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya ya selaku pimpinan sekolah kepada calon guru penggerak? Oke, pesan saya adalah yang pertama kepada Bu Listi, jadilah memimpin pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan sekolah, ya, sekolah yang ditempati. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya, Bu Listi harus tetap memegang teguh nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ya. Jadi itu menjadi salah satu ketangguhan seorang guru. Kalau nilai-nilai kebajikan itu tidak dimiliki, bagaimana dia bisa menjadi seorang guru yang profesional, yang disukai oleh siswa, oleh semua orang deh, seperti itu. Yang terakhir, pesannya adalah tetap semangat. Semangat belajar sepanjang hayat, menjadi guru pembelajar yang hebat. Amin. Ya. Iya. Sudah Ibu? Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang Ibu bicarakan bisa jadi pembelajaran berharga buat saya. Pun dengan pesan-pesan yang Ibu sampaikan buat saya, mudah-mudahan bisa saya jalankan. Doakan kami para calon guru penggerak dan guru penggerak supaya ya paling tidak kami bisa berkontribusi minimal dalam lingkungan kita sendiri. Ya kalau saya berarti di sini. Paling nggak saya harus punya kontribusi di sini entah dalam sekecil apapun. Doakan kami Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Oke, semangat. Ya, Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu berikan kepada kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Bekasi. Saya CGP dari Satap Cibitung yang sudah jauh di sana Bu. Terus berkolaborasi dengan CGP dari SMN 1 Kampung Selatan. Ya, dalam hari ini kami ingin mewawancarai Ibu terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah yang notabene-nya sebagai pemimpin di sekolah ini. Bagaimana prosedurnya yang Ibu alami ketika mengambil keputusan? Ini keputusan bidang di sekolah ya? Iya. Biasanya berhubungan dengan pengambilan kebijakan dan sebagainya gitu. Ya, betul Bu. Tapi sebelum itu mohon izin Bu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu menurut Ibu. Ya. Ke sana? Saya Anissa, Kepala SMA Negeri 1 Kampung Selatan. SMA Negeri 1 Kampung Selatan adalah salah satu sekolah yang mengikuti kegiatan program sekolah penggerak, dan saya adalah salah satu kepala sekolah penggerak. Dan insya Allah hari ini siap menerima teman-teman CGP untuk berbincang-bincang ya, bincang-bincang tentang apa yang ingin diketahui oleh CGP tentang kegiatan sekolah. Enggak, silakan Bu. Sebelum ke ranah keputusan, kami mau tahu Bu, mohon maaf, untuk lama menjabat sebagai kepala sekolah Ibu sudah berapa lama Bu? Bu Anissa akan menjabat Kepala SMA Negeri 1 Kampung Selatan itu sendiri ya dari tanggal 3 Januari 2018. Sudah
sampai dengan sekarang 19, 20, 21, 22 4 tahun lebih ya, udah menjelang 5 tahun. Ini 4 tahun pertama kelihatan di SMA Negeri 1 Taman Selatan, sebelumnya di SMA 13. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan tersendiri saat Ibu mengemban amanat menjadi kepala sekolah? SMP Negeri 1 Taman Selatan itu adalah sekolah yang terkenal. Satu, famous sekali ya, terkenal sekali. Satu, terkenal dengan budaya prestasi, terkenal dengan budaya angkernya. Angkernya itu kenapa? Karena SMP 1 Taman Selatan ini sekolah paling tua. Ya. Saat saya mendapatkan SK sebagai pemimpin SMP 1 Taman Selatan ini ya terbayang bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama, barangkali mengkondisikan BTK ya, karena kunci dari keberhasilan sebuah pendidikan satuan pendidikan adalah BTK ya, guru dan tenaga kependidikannya. Terus baru kita melihat potensi murid, semuanya diidentifikasi. Bagaimana kondisi BTK-nya, bagaimana kondisi muridnya, kemudian bagaimana kondisi sarana prasarananya, penggunaan TIK dalam pembelajaran, kemudian bagaimana pengelolaan kesiswaan, bagaimana pengelolaan kurikulum itu diidentifikasi. Tugas kepala sekolah namanya membuat kajian manajerial ya. Setelah dapat SK, kita membuat kajian manajerial tentang kondisi input di 0 tahun kita. Kemudian tentu saja setelah kita melihat kondisi semua dari BTK, siswa, sarana prasarana, kesiswaannya, bagaimana kurikulumnya, bagaimana kegiatan PIK-nya, itu kita membuat langkah-langkah strategis untuk pengembangan. Ya. SMP 1 nggak sulit, kenapa? Karena hampir semua sesuatu yang ada di SMP 1 Taman Selatan itu ada di rata-rata kriteria baik dan amat baik, sehingga menjadi kepala SMP 1 Taman Selatan kelihatannya tidak sulit mengkondisikan semua untuk sampai ke tujuan visi misi SMP 1 Taman Selatan. Nah, gitu. Baik, kan tadi kita lihat soal tugas ibu, kemudian tantangan ibu banyak sekali meskipun SMP 1 merupakan SMP yang sudah kita bisa katakan jadi gitu ya, Bu, ya. Tapi sebagai pemimpin di sekolah, ada nggak prinsip atau nilai-nilai yang memang ibu selalu junjung dari awal ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Saya selalu berprinsip aci-aci mandi kepala basah. Kita sudah menjadi kepala sekolah, maka jadi kepala sekolah yang terbaik. Saat saya menjadi guru, jadi guru terbaik. Jadi menghadapi tantangan apapun dengan moto bahwa segala sesuatu kalau sudah terjadi, ayo harus melakukan yang terbaik. Itu yang selalu jadi jadi prinsip Bu Anissa untuk bisa terus melangkah. Karena tantangan bukan makin enteng, bukan makin ringan ke depan, itu tantangan mungkin berat. Ya, apalagi dengan kondisi sekarang, di mana era digitalisasi itu semakin canggih, gitu kan ya. Kita dituntut untuk berwawasan global, gitu kan. Kejadian 1 menit di sini bisa diakses oleh orang banyak. Ya. Kalau yang positif ada masalah. Yang kita khawatirkan kalau negatif, yang tidak menutup kemungkinan misalnya ada sesuatu hal yang kurang baik terjadi di SMP 1, itu bisa dengan mudah diakses oleh orang lain. Makanya saya bilang aja cuma di bawah biasa. Ya, sudah jadi orang harus jadi orang terbaik. Ya, makanya dari zaman saya jadi guru, kemudian di SMP Negeri 13 dengan segala macam keterbatasan. Ya, kalau ini adalah sekolah yang tidak jadi, kalau SMP 13 itu sekolah baru. Sekolah baru, bagaimana kemudian bisa membawa SMP 13 itu menjadi sekolah dengan raihan prestasi tingkat provinsi, itu kan sebenarnya target yang gila ya, tetapi bagaimana kemudian membawa semua yang ada itu bisa sampai ke sana, itu strategi pemimpin. Ada nilai tanggung jawabnya, kemudian integritas ya, integritas yang paling penting dari kita itu bagaimana kita tetap berkomitmen dengan jabatan yang amanah yang diberikan kepada kita. Ya, integritas, komitmen, tanggung jawab, luar biasa, banyak banget itu nilai-nilai yang harus kita kembangkan sebagai pemimpin ya. Jadi motonya Bu ya, aci-aci mandi kepala basah. Buat Bu Anissa itu sesuatu yang Bu Anissa pegang. Makanya selalu sampaikan, kalau sudah jadi guru terbaik, jadi kepala sekolah jadi kepala sekolah terbaik, jadi siswa terbaik, karena sudah diberi kesempatan. Ya. Terus tadi saya sempat mendengar Ibu kan mengatakan kalau misalkan banyak tantangan yang ketika menjadi kepala sekolah. Nah, yang pengen kita kulik itu Bu, ada nggak tantangan dari sekolah atau challenging dari sekolah yang berhubungan dengan dilema etika?
ada dua persimpangan, tapi yang X benar, yang Y benar. Kita banyak masalah kayak begitu ya. Contoh dengan guru, ya kita dengan guru. Saat sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, Bu Anissa tetap harus menerapkan aturan bahwa guru harus dibina, harus dibimbing, mengikuti. Yang gampang, contoh, mengikuti jam kerja. Jam kerja seorang ASN itu mengikuti undang-undang 8 jam dikurangi istirahat. Kita ada di sekolah 7,5 jam. Ya, etika yang harus dijunjung tinggi adalah bahwa guru itu ada di sekolah melaksanakan tugas. Tidak hanya guru ya, PTK dengan tenaga kependidikannya. Jam 7, kalau kita mau hitung 7,5 jam ke depan guru harusnya ada di sekolah. Tapi kadang-kadang ada guru kan yang memiliki kepentingan dengan keluarga. Ya betul. Ada yang suaminya sakit, ada yang anaknya sakit, atau ada yang istri atau suaminya yang sakit, itu tidak bisa kita tutup. Bahkan terjadi saat dia sudah direkam, ya misalnya bahwa kehadiran PNS, kehadiran seorang ASN, kehadiran seorang guru minimal 97,5. Coba bayangkan ada guru yang suaminya stroke yang harus merawat suaminya. Apakah kita akan tekan dia harus hadir 7,5 jam di sekolah? Ya, nggak bisa juga. Minimal dia memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk mengajar misalnya. Maka kadang-kadang saya suka menutup mata. Ada guru yang pulang sebelum waktunya, benar. Ada guru yang kadang-kadang izin tanpa lapor kepada kepala sekolah. Ada yang harus ditangani karena memang itu bentuk pelanggaran yang mungkin sudah berulang. Ada yang memang harus dimaklumi, gitu kan? Harus ada yang dimaklumi. Nggak mungkin kan ada guru misalnya yang suaminya sakit kita memaksa harus ini karena memang harus antar kontrol misalnya pada hari tertentu atau tanggal tertentu. Itu diantaranya dilema etika ya sebagai pemimpin. Ada banyak kasus yang lain yang seharusnya kita melaksanakan sampai titik A, tetapi kita mau nggak mau cuma ngebayang-bayang sampai titik A. Dan saya rasa itu adalah hal-hal manusiawi ya. Sebagai pemimpin kadang-kadang saya juga harus menutup, tadi saya bilang menutup mata pada hal-hal fakta yang ada di lapangan. Sebab kalau sampai saya sepenuhnya melaksanakan tanggung jawab sebagai pemimpin dengan saklek A harus A, B itu harus B, itu repot. Karena kita berhubungan dengan manusia itu ada hubungan sosial yang harus dijaga, ada hubungan kekerabatan yang harus tetap dihormati, ada hubungan antara senior dengan junior yang juga harus kita jaga. Ya. Itu pandai untuk etikanya buat itu. Banyak kalau contoh yang lain banyak ya. Kasus saya anak siswa. Harusnya membaca itu nggak naik. Dari segi intelektual emang kognitifnya nggak nyampe, tapi ada kewajiban belajar 9 tahun. Anak ternyata anak tidak mampu, orang tuanya tidak ada, ongkos ke sekolah terpaksa. Apa kita harus berkata dengan menggunakan KKM sebagai patokan untuk bisa naik kelas? Ya. Yang penting alatnya baik sudah titik. Ya. Jadi pertentangan itu akan selalu kita temukan ya dalam memenuhi tugas. Insya Allah saya coba membalanskan kondisi-kondisi seperti itu. Saya bilang ada hal yang harusnya saya komentar, ada yang tidak perlu dikomentari, cukup dimaklumi. Pengambilan keputusan seperti itu Pak Andre. Jadi itu mungkin beratnya jadi pemimpin yang adil ya. Itu beratnya jadi pemimpin yang terus-menerus dilihat oleh orang banyak ya, dikritisi oleh orang banyak, selalu dilihat jeleknya, bagusnya dia alhamdulillah ya. Itu antaranya. Lagi Kalau izin Bu, berkenaan dengan tadi ya kasus kalau itu posisinya benar dengan benar ya Bu, maksudnya Ya. benar dalam artian ada peraturan yang harus kita jalankan. Betul. Ada juga rasa sosial, rasa Betul. kasihan, empati gitu kan sama sesama kawan, sekarang kita berhubungannya dengan manusia. Tapi bagaimana cara Ibu mengidentifikasi antara kasus yang tadi benar melawan benar dengan benar melawan salah atau moral dan dilema etika? Kepala sekolah itu punya beberapa jalur ya, beberapa jalur untuk bisa membenahi apa yang ada di sekolah. Membenahi GTK itu ada jalur namanya pembinaan. Setelah pembinaan ada yang namanya punishment and reward. Ya. Jadi kita saat kita mengetahui ada sebuah masalah, apa yang harus dilakukan oleh sama kepala sekolah. Ada waktunya kita hanya perlu melakukan pembinaan.
ada waktunya kita hanya perlu bicara saja sama orang yang bersangkutan. Ada orang yang kadang-kadang kalau dipanggil sama kepala sekolah bisa menjatuhkan mentalnya. Tapi ada guru yang kalau dipanggil kepala sekolah cuek aja gitu kan, memang gablet gurunya gitu kan, tapi mentalnya baja. Kalau dipanggil dia masih cukup kuat. Tapi ada loh guru yang misalnya kalau dipanggil sama kepala sekolah belum menghadap udah stres duluan. Jadi ada pola-pola pembinaan yang memang harus kita buat secara khusus ya. Kemudian tadi saya bilang ada barisan yang begitu ya. Bagi guru, bagi saya dulu waktu jadi guru, disapa oleh kepala sekolah itu bagi saya ribet ya. Disapa oleh kepala sekolah, apalagi dia hafal nama kita, hafal nama anggota keluarga. Saya nggak betul namanya Bunda Semi Budiarti ya. Apa nih sampai anak saya sampai yang paling kecil nama suami itu apa? Kapan ulang tahunnya? Respect sekali beliau itu pada kita. Jadi reward itu sebenarnya tidak harus dalam bentuk materi, kado, bingkisan atau hadiah. Ya. Jadi reward itu juga merupakan salah satu ajang pembinaan buat teman-teman. Ya. Punishment itu jelas. Mungkin efek pembinaan ya, mungkin bentuk hukuman yang memang harus juga diberi kepada teman-teman supaya menjadi pembelajaran baik untuk teman buat dia sebagai pribadi maupun untuk teman lain. Saya pikir untuk pembinaan dan bimbing mana yang harus dilakukan melalui pembinaan, teguran, reward adanya sekedar senyum, itu seninya sebagai pemimpin. Nggak ada trik secara khusus. Oh, yang ini rumusnya kalau ada pelanggaran berat harus pakai pembinaan. Nggak ada rumus yang pasti tentang itu. Tetapi bagaimana seni kita memimpin, seni kita memberi pembelajaran untuk pemimpin. Jadi nggak ada sampai detail banget ya list. Oh, yang ini modelnya harus ini. Jadi fleksibel ya. Banyak hal yang harus dimaklumi, banyak hal yang harus tadi bukan saya bilang. Rasa sosial kita kadang-kadang ini dibandingkan dengan kita sebagai pemimpin secara formal. Oh, berarti Ibu mengidentifikasinya dilihat ya Bu bagaimana orang yang Ibu hadapi seperti itu. Jadi bukan tindakannya bukan ya Bu. Betul. Kalau di bahasa kurikulum merdeka itu ada yang disebut dengan assessment diagnostik. Oh, Kalau guru harus mengenali harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kepala sekolah sama melakukan assessment. Saya punya catatan, ada guru dari mulai Bu Haji Bai ya, Bu Haji Bai, dia pangkat golongan kemarin tertinggi. Dia Bu Haji Bai, apa sih karakteristik Bu Haji Bai dalam menghadapinya gitu ya. Ada nama Andre Septiana, bagaimana sih orangnya, bagaimana cara menghadapinya. Ada kan guru yang gampang bisa diteriakin, mesti itu kan bisa. Jadi ada guru yang memang halus, nggak bisa digituin, bisa tersinggung, bisa ngambek, bisa dendam turunan. Itu kalau guru yang nggak bisa kayak model mesti diteriakin. Kalau salah, itu yang disebut dengan apa namanya diagnostik ya, asesmen awal mengenali karakteristik diri. Itu sudah awal, terus tapi berjalan waktu asesmen diagnostik itu namanya sekarang jadi asesmen diagnostik ya, keren banget gitu. Kalau dulu buat saya nggak tahu namanya apa. Kalau jelas kita mau pelajari ya. Kalau tes mungkin kayak pelajaran apa ya, tes orang. Tapi kalau asesmen diagnostik ada kita dua. mengenali gitu kan, dengan cuma melihat, mendengar, mencatat ya. Berarti kan itu ketika ibu mulai sebelum adanya kasus atau masalah kan ibu juga berarti udah tahu ya, oh tipe orang ini, guru Ya, ini, siswa kita nih seperti ini. Itu berarti dari hasil asesmen diagnostik yang sudah ibu lakukan Ya. sebelumnya. Kemudian muncul nih misalkan masalah atau kasus Bu seperti yang tadi sudah disebutkan tentang dilema etika, entah itu antara guru atau dengan murid. Ya. Ada nggak Bu langkah atau prosedur yang memang harus dilakukan secara umum yang biasa ibu lakukan ketika menemui masalah atau kasus Satu, seperti itu? identifikasi masalahnya apa? Ya, identifikasi masalahnya dulu apa? Ya. Jadi kalau kita belum tahu masalahnya apa, jangan dulu ambil tindakan, bahaya nanti. Makanya tilik dulu apa penyebab masalah, identifikasi masalah. Penyebabnya apa? Itu kan masalah itu penyebabnya apa? Ya. Anak bodoh itu, anak yang tidak bisa menjawab soal itu masalahnya apa? Apa dia nggak belajar? Apa emang nggak pinter? Apa dari rumahnya kagak dikasih makan, jadi dia nggak ingat apa pembelajarannya? Apa tadi di jalan dia keserempet motor, kita tidak tahu? Ya. Jadi identifikasi dulu masalahnya. Ya. Nanti kalau sudah kita temukan akar masalahnya ini apa sih? Ya, guru ini apa masalahnya?
Ada guru yang jarang masuk ke kelas misalnya. Ada guru jarang, ini bocah kenapa masalahnya guru nih? Bocah yang namanya guru ini kenapa nggak ada masuk kelas? 1 kali, 2 kali, 3 kali kurang. Oh, ternyata dia nggak bisa masuk ke kelas itu karena emang nggak kuat jalannya. Ya, makanya dia nggak masuk ke kelas. Kasih tugas, doang catatan, doang. Ada diketemukan. Setelah kita tahu akar masalahnya apa? Oh, berarti guru ini perlu ruangan sendiri. Ya, perlu ruangan sendiri yang dia justru bukan dia yang jalan, anak yang harus datang. Ya, anak yang harus datang. Itu harus difasilitasi. Kalau kita sudah bisa identifikasi, kita cari permasalahan itu harus diatasi dengan cara apa. Kalau sudah ditemukan, oh cara yang efektif paling tidak dicoba mengatasi masalahnya. Ya, jadi kayak ini kan SMP 1 nih, kelasnya ada 2 lantai, ada atas bawah. Pasti ada guru-guru yang nggak akan kuat secara fisik, apalagi guru SMP 1 lebih dari 60% usia di atas 50 atau 50. Ya, pasti ngos-ngosannya tinggi. Manakala kelas itu terlalu di atas tempatnya. Dia harus ada di satu klaster area yang kalau dia melaksanakan perpindahan atau moving itu bisa lebih nyaman. Ya, makanya dulu di perencanaan awal ya, ini gedung A, ini gedung A, gedung B itu kelas 9, sehingga nanti guru yang ngajar kelas 9 itu hanya akan moving di sekitar situ saja, gitu. Itu melalui kajian. Kemudian ini gedung C itu kelas 8, udah kelas 8 itu, ya. Terus misalnya di sana untuk kelas 7, sehingga pertimbangan itu jadi jalan buat semuanya. Yang muda bisa olahraga, yang tua bisa lebih pendek jaraknya. Kalau dia ada di satu gedung, ya itu diantara kajian ya. Bagaimana kita mengidentifikasi masalah, kemudian bagaimana menyelesaikan, mencari solusinya solusinya demi kebaikan bersama bersama. semuanya. Tapi tidak semua keputusan diambil berdampak baik. Ada juga, makanya perlu dilakukan refleksi. Ya, jadi perlu dilakukan refleksi. Ini apa sih nih? Perlu dilakukan evaluasi. Oh, ini kemarin moving kelas begini nih jeleknya. Ya, bocah main lari-larian, kelas nggak terjaga. Tapi ada nggak positifnya? Banyak. Bangku awet, bangku utuh. Kenapa? Karena masing-masing guru ngejagain aset dia secara pribadi. 2 tadi tertolong yang usia di atas 50 tahun. Anteng aja dia di labnya. Bocah mau datang nggak datang, sebenarnya dia enak tuh, nyaman. Ya. Jadi identifikasi masalah, cari solusi, lakukan evaluasi, lakukan refleksi. Perlu kembali lagi ke siklus awal lagi, bikin lagi perencanaan. Kalau dianggap gagal, kita sudah melakukan refleksi yang gagal, bikin berarti perencanaan yang salah. Ya, ya KPTK, semua siklus itu begitu. Ya nanti yang bikin Demingwell, ya. Demingwell itu bikin siklusnya begitu. Iya. Habis perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi refleksi. Ada yang salah bikin lagi, ada yang salah perencanaan ini pasti. Kalau kegagalan di atas 50% itu gagal, capaian program di bawah 50% pasti ada yang salah di perencanaan. Karena perencanaan itu harus bagus. Ya, gimana? Ya. Terus tadi kalau misalkan memang ketika ada perencanaan, terus habis itu pertama kan identifikasi dulu, Yeah. terus habis itu baru direncanakan gimana solusinya, terus dilakukan, terus habis itu direfleksi. Biasanya tantangan terberat dari ketiga hal tersebut yang mana? Membuat perencanaan itu adalah tantangan terberat. Terberatnya Karena 50% keberhasilan itu tergantung pada proses perencanaan. Perencanaan yang salah, jangan ditunggu keberhasilannya, tunggu hancurnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat perencanaan yang salah, tidak pakai pertimbangan, tidak pakai musyawarah, bukan tunggu keberhasilannya, Pak Dek, tunggu hancurnya. Apalagi nanti saat kita pada perencanaan itu kan akan membutuhkan sumber daya manusianya, sumber dananya. Membuat kegiatan itu tidak lepas dari sumber daya manusia sama sumber daya pembiayaan keuangan. Ya, sumber dayanya sudah oke, tapi pembiayaannya tidak menunjang. Emang mau ditunggu berhasilnya? Enggak. Makanya tadi Bu Nisa bilang paling penting di dalam sebuah kegiatan, dalam sebuah penentuan program itu adalah bagaimana membuat perencanaan yang baik. Ya.
makanya manajer kelas dunia itu adalah karena orang-orang yang mampu membuat sistem perencanaan yang bagus. Otaknya dimulai kan, apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, bagaimana memprediksi hasil, luar biasa ya. Perencanaan yang paling penting, walaupun yang lain pelaksanaan, monitoring, evaluasi, refleksi juga menjalankan. Itu mengikuti ya Bu berarti. Iya, tapi kalau dari 100% perencanaan yang dari 50%, bisa kebayang bahwa yang lain, indikator yang lain itu faktor pendukung, walaupun bisa menjadi faktor utama juga ya, karena kalau memang perencanaan sudah dibuat sedemikian rupa. Oke, sekarang terkenal ya kalau di apa namanya, di lensa pembangunan sekarang ada perencanaan disebut dengan perencanaan berbasis data. Keren. Jadi ada data-datanya itu bukan omong kosong, bukan opini, bukan pendapat, bukan hasil mengira-ngira. Datanya data real, faktual, pakai angka, ada ukurannya, ada persentasenya. Itu perencanaan ya. Jadi dari data itu bikin perencanaan. Baru bikin perencanaan. Ini sekarang lagi booming yang diminta oleh Pak Nadiem Makarim di bidang pendidikan, bikin perencanaan berbasis data. Apa datanya? Takut. Untuk menghadapi kasus-kasus pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika, yang paling menantang, hal yang paling menantang bagi ibu itu adalah bagian perencanaan. Ya. Pun termasuk yang paling efektif ya Bu ya. Ya. Ketika ibu menganggap perencanaan sudah matang, ibu kayaknya sering bilang sama saya, kalau kamu sudah matangkan rencana, kamu pasti berhasil. Iya. 80% bisa berhasil Sudah gitu. ada di Kalau tangan. matangnya Ya. di rencana. Bisa yang bikin yang bilang. Tapi saya ingatnya ibu yang bilang ke saya, Ketok matangkan tulah gitu, ketok tulah. matangkan rencana. Apa namanya, manajer kelas ini ya. Wow. Ada kayak Tantri Aden gitu ya. Terus apa anak singkong. Kalau dia nggak matang perencanaan, nggak bakalan bisa sukses sekarang. Untuk mengambil keputusan juga seperti itu berarti ya Bu ya. Nggak bisa kita. Harus rencananya harus matang. Perencanaan harus matang. Makanya kalau nggak bisa kita data ya. Apa-apa berbasis bukti. Nggak bisa. Kita mau melaksanakan supervisi, perencanaannya bagaimana? Ya, administrasinya udah lengkap belum? Ya, kalau administrasi sudah ada, IPP-nya sudah ada, terus apa namanya, agendanya sudah jelas. Sebenarnya tidak dilakukan supervisi kelas, kita bisa melihat dari situ. Oh, guru ini merencanakan dengan baik. Ya, guru ini merencanakan dengan baik kan? Terkait pengambilan keputusan, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus, terutama kasus dilema etika? Kan kalau saya lihat dari cara berpikir ibu kan ibu harus seperti siklus ya Bu ya. Berarti kan ada jadwal. Nah, indikator jadwalnya seperti itu kayak gimana? Bu Anissa punya kerja yang disebut dengan tayangan kerja ya, tayangan kerja. Jadi kalau sebagai kepala sekolah, Bu Anissa akan melihat kegiatan yang berhubungan dengan administrasi itu dari sini, administrasi sekolah. Saya bukan manusia super yang bisa menangani masalah secara keseluruhan, membantu bersamaan. Jadi kalau bisa itu biasanya itu ada di my schedule ya. Kalau hari Senin itu, Bu Anissa biasanya ngurus surat-surat, ada kepentingan apa yang berhubungan dengan surat-surat, ada kegiatan apa di hari Senin yang berhubungan dengan sekolah secara umum ya. Kemudian yang kedua itu kalau hari Selasa itu berhubungan dengan kurikulum ya, bagaimana ngecek guru, bagaimana absensi guru, bagaimana guru masuk kelas itu ya. Kalau ada memang hal-hal yang tentang kurikulum, jadi hari Selasa Bu Anissa bisa konsen ke urusan kurikulum. Nanti hari Rabu itu berhubungan dengan kesiswaan, apa aja yang berhubungan dengan kesiswaan selesaikan hari itu dari Rabu. Apa yang mau ditanya tentang program kesiswaan tanya di hari Rabu supaya konsen ditanya. Hari Kamis itu nanti sarana prasarana, nanti hari Jumat itu kemas ya. Jadi ada 5 hari kerja, kita ada bagian-bagian. Tidak berarti yang lain diabaikan, tetapi kita fokus pada bagian itu. Karena manajerial sekolah, timnya kita itu ada 5 ya. Tim kita itu ada 5, satu tim administrasi ya, nggak mungkin jalan tanpa TU. Yang ngairin duit bos itu nggak bisa jalan kalau nggak ada TU. Makanya dicek dia. Ada administrasi, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana umum itu bagian besar. Nanti tinggal baru ke guru ya, baru ke guru. Jadi saya jarang langsung bersentuhan dengan guru ya. Biasanya kita pakai tim. Tapi kalau ada apa-apa yang berhubungan dengan kurikulum, saya malah pakai kurikulumnya. Kalau kepala sekolah dengan kurikulum, kita udah sekarang manajemen manajemen wakil ya. Manajemen wakil itu ada 5 orang masing-masing bagian. Kemudian nanti bagian-bagian itu yang bisa saling berkoordinasi lebih kecil skupnya ya. Karena kadang-kadang banyak orang bukan makin balik
begitu dikasih bola boro-boro dia bisa masuk golnya, tendang orang-orang meleset kali ya. Jadi makanya kita bikin koordinasi dengan tim ya. Ada jadwal pembinaan dari ya. Ya biasanya ada pembinaan khusus pada saya ke APR ya. Mohon izin Bu, nanti boleh kami foto jadwal latihan Ibu atau Itu lagi coret-coretan karena lagi persiapan. Itu coba-coba tadi iya kalau otentik, itu bukti otentik Bukan, itu. bukan itu dulu silakan habis itu banyak itu itu apa namanya medan pasir saya. Jadi kalau saya pengen nulis, saya orang tipe apa namanya kalau belajar kalau nggak nulis Harus tertulis. Kinestetik. ya jadi bukan cuma mendengar membaca yang bisa. Jadi saya harus sambil itu mulai tulisnya paling perencanaan. Betul itu lagi ada persiapan untuk menjadi tulisan Gak apa-apa, ini nggak ada masalah. Oke, siap. Kacau banget ya tulisannya. Biasanya rapi. Tapi katanya kalau orang cerdas gitu Bu yang tulisannya Bu. Berdasarkan penelitian. Itu dokter ya. Iya, bisa baca ya. Iya Bu. Silakan. Ya, melanjutkan yang tadi sudah Ibu sampaikan kan ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah kan memang sudah ada bantuan dari timnya dari tadi tim PKS ya Bu ya. Wakil. Tapi ketika tidak menemukan solusi atau keputusan yang sesuai dengan yang ada, kira-kira faktor lainnya ada nggak Bu yang bisa dengan membantu Ibu gitu Ya, untuk menemukan keputusan itu pengambilan atau keputusan? pengambilan keputusan di sisi penting itu adalah fungsi pemimpin yang paling tidak bisa diwakili. Dari sisi penting itu hanya pemimpin yang punya. Ya, di SMP 1 Tambun Selatan pemimpinnya kepala sekolah itu, ya, Anissa itu. Nggak ada keputusan yang bisa diambil tanpa dia ngambil keputusan. Ya, itu fungsinya pemimpin di dalam sebuah organisasi. Maka di dalam pengambilan keputusan back to regulation kalau kata Pak Eko, balik kepada aturan. Jadi manakala kita tidak menemukan bantuan, ya kita tidak menemukan bantuan untuk mengambil keputusan, balikin itu semua ke aturan yang benar. Ya, kalau nggak kembali ke aturan kita suruh pegang kemana lagi, ya kan? Jadi tadi saat guru tadi si sang guru ini udah 3 kali dikasih punishment, udah dirubah fungsinya sudah. Kalau dia cuma bisa dipindahin atau dikeluarkan bukan solusi. Ya, pembinaannya harus apa? Saat kita sudah tidak bisa minta bantuan tim untuk mengambil keputusan, kita yang akan ini. Si guru ini apa? Kenapa dia diberi tugas sebagai pengajar? Fungsinya itu yang itu, balikin ke aturan bahwa seorang guru tugasnya adalah mengajar. Kalau dia tidak bisa diberi pemahaman bahwa tugas pokok fungsinya adalah mengajar, mendidik siswa, sudah berarti memang tidak layak jadi guru. Ya, tidak layak jadi guru. Saat sebagai pemimpin, saat harus mengambil keputusan paling penting, ya kita tidak bisa menemukan bantuan, maka balik ke aturan. Ya, bahwa pemberian hukuman disiplin pada pegawai harus ditegakkan. Pembinaan 1, pembinaan 2, pembinaan 3. Ada bukti tertulisnya, tidak melaksanakan itu, ya sudah dilakukan monitoring, sudah dilakukan evaluasi, pegawai Anda belum lakukan, jatuhkan hukuman. Ya, regulasinya begitu. Gak bisa kita pakai hati lagi udah kalau kayak gitu. Jatuhkan hukuman. Hukuman disiplin itu ada hukuman disiplin ringan, ada besar, ada berat, nah, ada sedang. Tinggal pilih kita mau yang mana. Kalau kira-kira udah kebangetan gablek, bisa dijatuhkan hukuman yang sedang. Kenapa harus skorsing? Banyak siswa. Kita tahu orang-orang yang itu murid doang yang dibetulin. Kan harusnya guru juga mungkin bisa diberikan itu. Back to the regulation. Jadi kata-kata Pak HM itu bukan main-main. Ya, saat kita kesulitan kembali ke aturan. Apa bunyi aturan dasarnya? Ya. Aturannya sesuai dengan kode etik Betul. kode etik siswa. Ada kode etik, ada perundang-undangan, ada Permendikbud, ada PP yang mengatur tentang pegawai. Ini makanya masalahnya apa yang menurut keputusannya? Kalau untuk murid sendiri bagaimana? Caranya? Kan murid kan memang pertama dia kode etik murid atau keyakinan sekolah kan Bu yang harus Kan ada punishment and reward, ada tata tertib, dia ada budaya sekolah yang tidak tertulis tapi dilaksanakan. Ya, ada Berarti budaya balik lagi sekolah, ke situ berarti. ada iklim sekolah yang harus diikuti sama dia. Jadi kayak tadi anak
harusnya dia udah bawa buku cerita, tapi dia nggak bawa buku. Udah pakai Kalau buku bukan apa ya? evaluasi, kenapa nih banyak banget bocah yang nggak bawa buku? Ya, satu dia mungkin kiranya akan hujan, jadi nggak ada kegiatan literasi. Itu yang paling ada di otak kepalanya Bu Anissa. Jadi dia bilang, nih nggak akan ada literasi, nggak dibawa bukunya. Itu kan dugaan yang paling ringan ya. Ya, dan aku kan menelusuri. Oh rata-rata ketinggalan, oh rata-rata nggak punya, oh rata-rata itu lupa, oh rata-rata, oh kalau dia lupa berarti dia tidak punya pengingat. Berarti guru harus bikin sistem pengingat yang bagus. Bisa dikasih punishment kan? Supaya dia ingat. Ya, bisa lakukan punishment supaya dia ingat bahwa hari ini adalah hari Selasa belum. Berarti pendisiplinan tuh ada yang ringan, sedang maupun berat. Ya. Nah, yang berat tadi kan maksudnya berarti mau tidak mau guru harus pergi gitu kan Bu, mau tidak mau. Nah berarti ibu juga akan melakukan hal yang sama kalaupun itu ke siswa. Saya pikir kalau siswa sudah mengalami penanganan ABC, kita ya, sudah berupaya secara ABC. Karena saya bilang kalau memang satu buah ini merusak sekeranjang buah, ya sekeranjang buah ini udah parcel, buahnya kan macam-macam tuh. Ada satu anggur yang busuk, masa mau ditaruh di dalam parcel? Ya, keluarin itu anggur yang busuknya. Mungkin anggur ini busuk karena memang itu plastiknya nggak nyaman, jadi lingkungannya nggak nyaman. Mungkin anak ini nggak cocok dengan budaya Satam, iya kan? Mungkin anak ini baru akan pinter di SMP 9. Mungkin anak ini sebenarnya harusnya di pesantren, bukan di lingkungan. Jadi kalau saya selalu jangan menunjuk ke orang salah itu, tunjuk ke kita. Mungkin kita yang nggak bisa menemukan kehebatan anak. Ya, karena terlalu banyak yang harus kita kenali. Ya mungkin satu dua kita harus ada tata tertib yang cocok sama anak itu, dan mungkin dia akan lebih hidup di tempat lain, akan lebih berprestasi di tempat lain. Ternyata itu juga ditemukan. SMP 1 dibanding SMP 9, dari ranking 1 di SMP 9. Anak dari paling bawah di kita pindah SMP 9. Anak itu jadi ranking 1. Coba ada apa dengan SMP 1 kalau kayak begitu? Berarti dengan budaya mungkin anak itu nggak cocok dengan budayanya sama. Cocoknya dengan SMP 9 terus. Jadi sama dengan anak terus. Kalau saat kita ngomong guru dikeluarkan itu bukan dibuang. Dikeluarkan itu cari lingkungan yang cocok. Ya. Buah yang busuk itu taruhnya di mana? Taruh di tempat sampah, jadi pupuk organik. Bermanfaat nggak dia? Bermanfaat. Kitanya aja nggak tahu manfaatnya. Ya. Coba dulu itu membaca ini. Saya mau bocah baru jalan lebih banyak nanya daripada yang bocah pintar. Iya kan? Lebih ingat. Iya, karena anak bandar itu memiliki kesan. Ini berlaku juga kan ke guru, dicarikan lingkungan yang baik juga. Harusnya, dulu itu begitu. Makanya saya pindahin Pak Fadil dari SMP 9. Dia harus masuk ke lingkungan yang mungkin lebih ketat ya. Mau yang udah ketat aja dia masih bisa nyeleneh. Iya kan? Apalagi dipindahin ke sekolah yang model di luar yang longgar. Ini berarti belum back to regulation ibu ya, belum ya? Masih pembinaan dulu nih. Iya, itu udah pembinaan kelas kakak itu. Gue jadi guru BK, terus pindahin sekarang jadi guru BK. Oh, harusnya jadi pembelajaran, tapi ada memang orang yang tidak bisa dipembelajaran juga. Udah bakat. Ya, berapa? Keraun. Terus kan ini udah 4 tahun nih Bu ya, udah jalan 5 tahun berarti ya? Iya, Jadi pas udah kualitas, jalan 5 tahun. Nah, ada maksudnya pengalaman apa yang Ibu petik dari ketika Ibu mengambil keputusan-keputusan yang ada di SMP 1 ini sebagai untuk pengalaman Ibu, mungkin nanti untuk kedepannya apabila Ibu naik tingkat atau pindah ke tempat baru. Jadi pemimpin, jangankan keputusan yang jelek Pak, keputusan bener aja itu akan selalu menimbulkan pro kontra. Jangan keputusan yang jelek dah, keputusan bagus aja, keputusan bener itu ada pro kontranya Pak. Itu jadi pemimpin, makanya jadi pemimpin masih harus benci orang, karena gak akan nyaman Pak saat kita mengambil keputusan ya. Cuma saat kita mengambil keputusan yang jadi pertimbangan saya secara pribadi, ini lebih bermanfaat untuk orang banyak ya. Jadi saya kadang-kadang nggak peduli itu ya, nggak peduli sama kata-kata miring setiap pengambilan keputusan. Karena jangankan tadi saya bilang,
Jangan kan jelek kepala sekolah mah, bagus juga diomongin, iya, bagus juga dikritik. Iya. Coba apa salahnya dengan kepala sekolah yang tegas ngambil keputusan, memberi hukuman misalnya? Ada yang salah nggak itu? Tugas pimpinan kan itu sebenarnya, ngambil keputusan, memberikan pembinaan, punishment itu kan tugas kepala sekolah. Tapi manakala dijatuhkan, ada nggak orang yang berpikiran miring? Ada. Yang nggak setuju ada nggak? Ada. Wah, saya nggak punya kemanusiaan, saya udah tahu orang sakit misalnya, tetap dikasih punishment atau diberi hukuman. Ini kan yang berpendapat begitu. Padahal dia tidak tahu bahwa hukuman itu akan memberi manfaat buat yang bersangkutan lebih banyak dibandingkan kalau tidak diberi hukuman. Ya. Dampaknya buat yang lain juga ada. Ya. Satu, bahwa kita tegas pada aturan, bahwa kita berintegrasi, bahwa kita berkomitmen ada. Makanya pandai contoh putusan tidak populer. Pemimpin benar pasti siap-siap lah, jadi tidak populer. Ya, kalau dia benar. Kalau dia nggak benar malah kadang-kadang lebih populer. Coba ada kepala sekolah kan yang santai aja, mau gurunya masuk mau gurunya kan, itu lebih populer. Benar lah. Guru kepala sekolah memberikan semua apa aja yang diminta oleh guru, misalnya terkait dengan kegiatan apa-apa, itu populer Pak kepala sekolah. Tapi saat saya bilang nggak ada kegiatan outing class karena ada larangan, nggak boleh ada penjualan seragam karena ada larangan, regulasinya jelas ya, kalau ini ketentuannya jelas. Apa saya jadi populer? Sebelin Pak, karena apa? Ngapus rezeki orang. Ya kan? Ini tadi saya bilang, setiap keputusan yang diambil seorang pemimpin mesti ada pro kontra. Tidak semuanya pasti setuju. Tadi yang saya bilang, jangankan keputusan jelek, Yang baik. ya, keputusan yang baik aja, yang bermanfaat, yang sudah kita kaji, sudah ini sekarang Yang penting itu komitmennya dengan manfaat untuk orang banyak. ya. Orang banyak itu lebih yang harus diperhatikan dampaknya buat orang lain. Tujuan akhirnya ya. Nggak populer bikin anak nggak naik, iya kan? Nggak populer itu, bikin anak tidak naik. Tapi buat orang banyak, buat siswa lain, ya. Oh ternyata dia tuh kalau belajar kagak bener naik juga. Kan ada nama baiknya nggak ada. Pasti, iya kan? Guru juga merasa dihargai, ngasih nilai negaranya itu aja kan. Kedua ada yang lain. Tapi ingat kan bertanggung jawab ngasih nilai. Ya. Jadi pembelajaran. Iya dong, harus semuanya jadi pelajaran. Kita kan tadi berbicara tentang masa lalu ya Bu, karena kita belajar dari pengalaman kita. Nah, ini berkenaan dengan rencana ke depan Bu, rencana Ibu ke depan. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan, terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan saat Ibu menghadapi kasus-kasus yang sulit atau dilema etika itu Bu? Belajar lebih banyak. Makanya saya ngambil sekolah lagi. Belajar lebih banyak. Pengalaman yang kemarin jadi pijakan. Ya, kemarin mengatasi kendala siswa dengan begini, mungkin harus ada perbaikan yang kita tanyakan. Perencanaan bersifat strategis harus betul-betul dibuat SOP-nya. Standar operasional pelaksanaan itu harus dipatenkan. Selama ini kadang-kadang kita bersifat insiden. Ya, kalau ada kasus cepat tangani, bikin aturannya, enggak begitu, harusnya disiapkan dulu SOP-nya. Ya, nanti kalau ketemu ada masalah kembalikan ke SOP. Tadi back to regulation. Program-program kita kemarin dimulai ada 5 ya bulan ya. Ada literasi, hemat energi, wilayah prima, kemudian ada apa namanya sekolah berbudaya lingkungan atau adiwiyata, ada satu lagi apa nih? Asia Hemat Energi 5. Kita melihat dari program unggulan yang ada di Selatan itu mungkin sudah kita lewati karena hampir semua sudah berhasil ada di tataran kabupaten. Kita tinggal bicara di tingkat provinsi. Nah mungkin harus perlu perampingan ya. Perlu perampingan dari program-program yang 5 di tahun 4 tahun yang kedua. Bonsai kemarin kita sudah coba rumuskan program visi misi, itu sudah lebih bahasanya sudah lebih now sekarang ya, sudah ngikutin bahasa yang sekarang lagi berkembang, terus apa namanya sudah kekinian gitu, mengikuti selera perkembangan zaman, proses belajar mengajar bisa kelihatan lebih modern kesannya dari visi yang itu. Jadi kita buat lebih tajam dari yang tahun-tahun kemarin. 4 tahun pertama itu KJM yang pertama ya, rencana kerja jangka menengah itu sudah selesai. Bangsa 4 tahun pertama sekarang ada di RKJM tahap 2. Jadi tahap kedua ini harus bisa lebih baik lebih baik dari yang hasil RKJM yang
satu ya, yang pertama awalnya. Jadi kedua ini harus lebih baik. Guru yang promosi, guru yang naik pangkat harus lebih banyak, guru yang menulis itu harus lebih banyak, guru yang berhasil mendapatkan promosi apakah itu melalui CGP ya atau PPG harus lebih banyak. Jadi dari dulu tuh siswa yang kemarin berprestasi kemarin tingkat kabupaten sekarang harus di provinsi nasional harus lebih banyak. Jadi naiknya bertahap berjenjang gitu kan, makin hari berjalan gitu ya di sini. Berarti harus ada peningkatan dari segi apapun ya Bu, kualitasnya. Kualitas itu prestasi. kalau kuantitas jumlah SMP 1 tak siswa lebih banyak itu udah nggak mungkin kita peningkatan jumlah karena udah dibatasi undang-undang dari 11 tapi harus kualitas kan. Dengan anak donasi bagaimana kita bisa berprestasi ya kan nggak ada sekolah eksklusif sekarang ya. Ini terakhir Bu dari kami. Jadi setelah kita berdiskusi, mendengar tanggapan Ibu, opini Ibu, apa yang Ibu sudah rasakan, lakukan, kami menangkapnya bahwa semua apapun yang kepala sekolah lakukan sebagai pemimpin di sekolah ya tentunya harus berdasarkan atas peraturan yang ada. Peraturan yang ada, kemudian harus didasari juga dalam perencanaan yang sudah matang. Ketika perencanaannya sudah matang, eksekusinya bisa dilakukan berdasarkan aturan atau SOP yang sudah ada, kemudian dijalankan, kemudian kita refleksikan, lakukan evaluasi dan seterusnya seperti itu. Menurut Ibu, kita mau tanggapan dari Ibu yang terakhir, ada pesan atau saran atau wejangan dari Ibu untuk kita bertugas sebagai calon guru penggerak yang nantinya sebagai kepala sekolah misalkan seperti itu ya. Buat CGP dari awal ya, bahwa kita sampaikan program guru penggerak ini bagus. Program guru penggerak ini bagus. Jadi di dalamnya itu guru dipaksa cepat berinteraksi dengan media-media baru pembelajaran, kemudian konten-konten pembelajaran, kemudian ini cara baru untuk melatih kepemimpinan. Ya, karena konon kabarnya nanti CGP kalau sudah selesai menjadi guru penggerak itu adalah calon kepala sekolah. Makanya Bang bisa bilang kita tidak usah menyebut status kita apakah hormon atau ASN, tapi prediksi ke depan dia akan bisa menjadi calon kepala sekolah. Ya. Dulu Bu Anissa calon kepala sekolah dididik melalui lembaga namanya APPKS, ya. APPKS-PS, jadi lembaga penguatan dan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Ya. Sekarang itu dihapus, yaitu dihapus dan kemudian sekarang jadi ini melalui program guru penggerak. Di dalam merencanakan sebuah kegiatan, seorang guru penggerak harus bisa membuat perencanaan yang bagus. Perencanaannya ditulis, terdokumentasi dengan tulisan, dengan foto, dengan gambar. Itu termasuk latihan untuk membuat perencanaan yang baik. Jadi manakala nanti kita menjadi kepala sekolah, manakala kita menjadi pemimpin, kita sudah terbiasa dengan melakukan sesuatu itu secara terorganisir dengan baik. Ya. Minimal kita menata diri kita, udah tahu banyak tugas, cara bagaimana mengorganisir waktu kita di tengah-tengah tugas harus mengajar, gitu kan, di tengah tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah, belum lagi tugas sebagai anak di rumah, ya, sebagai suami di rumah, sebagai istri di rumah, ya, mungkin kita adalah seorang adik, seorang kakak di rumah itu diterapkan bagaimana menyusun. Dan itu tidak mudah. Manajemen waktu, membuat timeline, membuat perencanaan itu bukan sesuatu yang didapat keahliannya dengan cara tiba-tiba. Itu melalui proses pembiasaan. Makanya kata-kata ayat apa, berbahasa apa itu bisa luar biasa. Biasa itu malah dipaksa. Tidak bisa kita melakukan sesuatu kalau dipaksa. Salah diri sendiri ya. Iya, Allah mau paksain dia. Jadi kalau saya bilang ngapain kan? Paksain. Sesuatu kalau nggak dipaksain nggak akan terbiasa kita. Ya, sholat suruh tepat waktu, puasa suruh tepat waktu. Kalau kita nggak maksain diri kita, emang selesai tuh puasa sampai maghrib? Kagak. Ya. Jadi ya, kalau misalnya kita nggak bisa memaksakan kita terbiasa melakukan sesuatu. Kalau saya yakin ya buat Pak Andre ini baru di program CGPM padat ya, di Bursa ya, masih agak untung dari saya sama Bu Lisi karena Bu sendiri super bayangnya bukan dari Pak Andre harus beri waktu di tengah ini, harus ada program ini lagi, harus ini lagi, ditambah lagi ini. Orang yang nggak sibuk itu bukan orang penting menurut Bu Anissa. Orang yang sibuk itu adalah orang yang penting karena dia harus bisa membagi, mengorganisir waktu. Jangan beri pekerjaan pada orang yang tidak sibuk.
beri pekerjaan pada orang yang sibuk. Karena orang yang sibuk biasa mengorganisir waktu, membuat perencanaan dengan baik. Dan semakin hari kita makin dilatih, ya, makin dilatih. Dalam satu hari saya harus bisa menyelesaikan program beberapa misalnya. Oke, kalau saya buat dulu pagi, ini tidur. Nah, saya pekerjaan hari ini apa aja, A, B, C, D. Sampai nggak sampai terakhir sesuai perencanaan nggak hari ini, ya, gitu. Jadi jangan silakan, ini adalah ajang untuk latihan. Untuk anak kita juga untuk dewasa untuk latihan. Dan untuk latihan harus dipaksa, memaksakan diri. Kita akan tetap mentok pada saat kita sudah ada di titik maksimal. Saat itu berhenti, mengkaji, baru jalan lagi, Istirahat dulu, baru lari lagi. Tapi memang sesuai sih Bu sama merdeka belajar itu kan bukan berarti kita merdeka atau bebas, tapi kita belajar memerintah diri. Iya, benar diri, bukan kita mau ngapain sih, mau jadi apa kita, itu merdekanya. Iya. Kita mau apa, mau jadi orang guru benar, mau jadi guru yang kagak benar, merdeka. Silakan terbuka. Ingat ada aturan, ada norma, ada apa namanya tanggung jawab, ada integritas yang harus dijaga. Ingat itu. Karena kita udah ada labelnya, bukan cuma satu kita. Nama Anissa doang. Anissa itu ada Anissa sebagai kepala sekolah, ada Anissa sebagai istrinya Gufron Kurniawan, ada Anissa sebagai ibunya Madinah. Iya, ibunya Madinah Akbari, ada banyak orang kita. Kalau ini jalanin. Siap. Siap. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu banyak. atas waktunya. Insya Allah segala yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat untuk kami. Doakan kami selalu Bu, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Ini ajang latihan kami untuk jadi guru yang lebih baik sebagai pemimpin pembelajaran.